Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu kembali dengan Ibu Lina Aliani di Manajemen dan Organisasi Apotik SMK Farmasi Purwakarta. Kita akan melanjutkan berbagi ilmu bersama Apoteker Purwakarta. Sekarang jaringan Apoteker Vika dengan siswanya Desri Devianti, Ifira Azhari, Evi Karina, dan Farah Fauzia. Kepada Apoteker Vika, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Karin, Ananda Farah, Ananda Desri, dan Ananda Divira yang Ibu sayangi. Baik, sore ini Ibu akan berbagi pengalaman sebagai seorang apoteker. Pada hakikatnya, apoteker bekerja untuk memastikan obat yang akan digunakan oleh pasien harus tepat dan sesuai, di mana apoteker akan menjaga obat ini dari hulu ke hilir. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa apoteker bekerja sesuai aturan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian ini meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan di dalamnya termasuk obat tradisional. Nah, jadi bisa dibayangkan kan tugas dan kerjaan sebagai seorang apoteker itu seperti apa? Next ya. Kali ini Ibu akan berbagi pengalaman tentang keseharian Ibu bekerja di apotek, baik pengalaman sebagai apoteker di rumah sakit maupun sebagai apoteker penanggung jawab di apotek. Untuk yang pertama, Ibu akan membagikan pengalaman sebagai apoteker di rumah sakit. Untuk pengalaman menjadi apoteker di rumah sakit, keseharian Ibu adalah sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit atau yang biasa disebut IVRS. Sebagai kepala IVRS, Ibu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu sebagai pengelola perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan. Pengalaman Ibu ditempatkan di rumah sakit khusus bedah yang melayani pasien rawat inap, pasien rawat jalan, pasien OK, dan pasien UGD, sehingga berbagai bentuk sediaan obat dan alat kesehatan harus Ibu pelajari. Untuk jam kerja sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit lumayan sibuk, sehingga waktu cepat berlalu. Jam kerja menggunakan sistem shift, yaitu dibagi ke dalam 3 shift. Ada shift pagi, ada shift siang, dan ada shift malam. Untuk yang shift pagi itu dari jam 6 sampai jam 2 siang. Untuk yang shift siang dari jam 2 sampai dengan jam 10 malam. Nah, untuk yang shift malam dari jam 10 sampai dengan jam 6. Jadi bisa dibayangkan kan, lumayan sibuknya. Adapun tupoksi dan job desk seorang apoteker di rumah sakit, yang pertama yaitu merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi. Contohnya, Ibu harus mengetahui hari ini obat apa saja yang akan dipesan dan berapa jumlahnya. Yang kedua, menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi. Contohnya, hari ini obat yang akan datang apa saja ya dan jumlahnya berapa. Maka harus disesuaikan dengan pesanan obat. Yang ketiga yaitu mendistribusikan perbekalan kefarmasian ke unit-unit pelayanan rumah sakit. Contohnya, obat-obat apa saja yang harus disiapkan untuk pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien OK, dan pasien UGD. Yang keempat, melakukan pelayanan kefarmasian, contohnya mengkaji resep pasien, apakah sesuai dengan analisis resep. Selanjutnya, memberikan informasi kepada pasien
juga kepada petugas kesehatan dan juga kepada keluarga pasien. Yang kelima yaitu melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat. Contohnya yaitu melakukan wawancara dengan pasien atau menelusuri rekam medik pasien. Dan yang terakhir yaitu melakukan konseling, diskusi dengan dokter untuk terapi terhadap pasien, melakukan stock opname, monitoring efek samping obat atau yang disebut meso. Contohnya, apabila ada kesalahan pemberian obat dari dokter, maka sebagai seorang apoteker wajib menelusuri rekam medik pasien. Waktu pengalaman ibu ketika ada kesalahan di rumah sakit, yaitu pemberian obat yang diberikan oleh dokter penulis resep, maka sebagai apoteker ibu terjun langsung mendatangi rumah pasien dengan memberikan informasi dan dengan memberikan penggantian obat yang salah, maka alhamdulillah pasien bisa menerima dan keluarga pasien juga bisa mengerti. Itulah sekelumit pengalaman dan juga tugas sebagai seorang apoteker di rumah sakit. Next ya, kali ini ibu akan share tentang pengalaman ibu yang bertugas sebagai apoteker penanggung jawab di apotek. Alhamdulillah di wilayah Purwakarta ibu pernah bekerja di 6 apotek. Dan aktivitas keseharian di apotek dapat dibagi menjadi pengelolaan barang dan pelayanan konsumen. Pengelolaan barang itu meliputi pengecekan stok barang, pemesanan dan penerimaan sampai pelaporan. Sementara untuk yang pelayanan konsumen itu meliputi pemberian konsultasi, informasi dan edukasi atau yang biasa disebut dengan KIE. Saat ini ibu bekerja sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek Granita. Pengalaman yang paling berkesan selama menjadi apoteker penanggung jawab di apotek adalah bahwa seorang apoteker di apotek mempunyai 2 tugas terberat atau 2 tugas tanggung jawab yang harus dikerjakan, yaitu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya sebuah apotek dan bertanggung jawab terhadap pelayanan kefarmasian, terutama pelayanan kefarmasian kepada pasien. Sebagai apoteker penanggung jawab di apotek, tugas utamanya adalah mengelola apotek. Mengelola di sini berarti membuat apotek itu menjadi berkembang pesat, memanage orang-orang di dalam apotek, serta bekerja sama dengan dokter penulis resep yang berpraktek di apotek atau di luar apotek, sehingga resep yang masuk ke apotek keluarnya itu harus dalam bentuk obat. Contoh, ketika ada stok obat yang kosong di apotek, maka apoteker harus bertanggung jawab sebagai apoteker penanggung jawab di apotek yang di dalamnya terdapat 8 dokter yang berpraktek, merupakan tantangan tersendiri bagi ibu di apotek. Sebagai seorang apoteker penanggung jawab, ibu harus mampu memanage apotek dan memberikan pelayanan kefarmasian terbaik terhadap pasien. Aktivitas keseharian dalam memanage apotek itu ibu tuangkan dalam pelayanan prima yang ibu terapkan di Apotek Granita, yaitu diantaranya pasien yang datang harus disapa dengan senyuman. Yang kedua, pasien dipersilahkan menunggu obat, dan pasien si penerima obat harus selalu diberikan informasi dan konsultasi secara gratis ketika pasien sudah menerima obat tersebut. Tantangan selanjutnya sebagai apoteker penanggung jawab di apotek
yang di dalamnya terdapat 8 dokter yang berpraktek. Setiap harinya, ibu harus mempersiapkan kebutuhan obat bagi 8 dokter yang berpraktek tersebut. Kebutuhan obat dipersiapkan melalui alur pemesanan obat melalui PBF dengan cara mengecek faktur, mengecek surat pesanan, mengecek kartu stok, dan mengecek stok obat. Selanjutnya, obat-obat disimpan berdasarkan golongan obat. Mana golongan yang termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas, obat daftar G, obat psikotropik, obat narkotik, dan obat sediaan steril. Semuanya disimpan berdasarkan sistem FIFO dan sistem FEVO. Berbeda dengan tupoksi dan jobdesk di rumah sakit, apoteker penanggung jawab di apotek harus menguasai ilmu manajemen farmasi. Karenanya, ketika bekerja di apotek, ibu harus mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan stok obat, di mana setiap harinya ibu harus memastikan obat-obat mana yang fast moving, obat-obat mana yang slow moving, obat-obat mana yang masuk hari ini dan keluar, juga obat-obat yang kosong atau expired. Yang kedua, ibu harus bertanggung jawab terhadap screening resep. Jadi, resep yang masuk harus dianalisis, mulai dari jumlah obat, signa atau aturan pakai, dosis obat, sampai ke harga obat, sehingga pasien dipastikan mendapatkan obat yang aman, berkhasiat, dan efektif. Kemudian, ibu bertanggung jawab dalam peracikan obat, di mana obat yang diresepkan itu bisa dibuatkan dalam berbagai bentuk sediaan, yaitu misalnya puyer, kapsul, sirup, dan lain sebagainya. Juga memberikan edukasi atau konsultasi dan informasi kepada pasien saat menyerahkan obat. Jadi, obat-obat yang diberikan kepada pasien harus diberikan penjelasan mengenai aturan pakai dan efek samping obat. Dan yang terakhir yaitu memberikan konsultasi secara gratis, baik melalui WA ataupun telepon, sehingga pasien si penerima obat dapat diberikan pelayanan dalam pemakaian obat secara gratis dan konsultasi secara gratis. Demikianlah sekelumit pengalaman menjadi seorang apoteker yang mampu ibu bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kalian untuk bisa berkiprah sebagai seorang farmasis, baik di industri, di komunitas maupun di rumah sakit. Dan untuk kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Letianti dari 11 Farmasi Komunitas. Narasumber yang saya hubungi adalah Ibu Pika. Ibu Pika memberikan pengalamannya bekerja di apotek dan di rumah sakit. Pengalaman Ibu Pika di rumah sakit sebagai apotek penanggung jawab kepala instalasi farmasi. Dan Ibu Pika ditempatkan di ruangan khusus bedah yang melayani rawat inap, rawat jalan, dan pasien OK. Pengalaman kedua bekerja di apotek, Ibu Pika pernah bekerja di 6 apotek, dan aktivitas dapat dibagi menjadi pengelolaan barang dan konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divida Ajpari Pratama Hidayat dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman pengalaman menjadi apoteker dari Ibu Vika. Apoteker bekerja untuk memastikan obat yang akan digunakan oleh pasien harus tepat dan sesuai. Apoteker bekerja sesuai aturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk
pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, dan lain-lain. Pengalaman Ibu Vika menjadi apoteker di rumah sakit kesehariannya adalah sebagai IPRS mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yaitu sebagai pengelola perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alkes. Beliau ditempatkan di rumah sakit khusus bedah yang melayani pasien rawat inap, rawat jalan, pasien OK, dan pasien UGD. Selanjutnya yaitu mendistribusikan pembekalan farmasi ke unit-unit pelayanan rumah sakit. Contohnya obat-obat apa saja yang harus disiapkan untuk pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien OK, dan pasien UGD. Melakukan pelayanan kefarmasian, contoh mengasihi resep obat apakah sesuai dengan resep dokter dan diagnosa atau tidak, menelusuri rekap medis pasien untuk konseling, diskusi dengan dokter untuk terapi pada pasien. Pengalaman Ibu Vika sebagai apoteker di apotek. Beliau sudah pernah menjadi apoteker di 6 apotek yang ada di Purwakarta. Aktivitas keseharian di apotek dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengelolaan barang dan pelayanan konsumen. Pengelolaan barang meliputi pengecekan barang, pemesanan, penerimaan, sampai pelaporan. Pelayanan meliputi pemberian konsultasi pada pasien. Tugas utama apoteker di apotek adalah mengelola apotek agar apotek berkembang pesat, bekerja sama dengan dokter, serta mencari obat yang terbaik. Berbeda dengan jobdesk dan tupoksi di rumah sakit, ketika bekerja di apotek harus mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan stok obat, di mana setiap hari harus memastikan obat-obat yang mana yang pas, moving, slow moving, obat-obat yang masuk hari ini, dan obat-obat yang expired. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pikarina Jahra dari kelas 11 Farmasi Komunitas akan menjelaskan ulang pengalaman apoteker Ibu Vika. Apoteker bekerja sesuai peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pengelolaan dan pelayanan resep dokter, pelayanan informasi obat dan bahan obat. Ibu apoteker Vika juga pernah menjadi kepala instalasi rumah sakit. Sebagai kepala instalasi rumah sakit, beliau mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yaitu sebagai pengelola perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan. Tupoksi dan jobdesk apoteker di rumah sakit harus merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi, menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi, mendistribusikan perbekalan kefarmasian ke unit-unit pelayanan rumah sakit, memberikan informasi kepada pasien, petugas kesehatan, dan keluarga pasien, melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat, melakukan konseling, diskusi dengan dokter untuk terapi terhadap pasien, melakukan stok oknum, monitoring stok obat. Apoteker penanggung jawab di apotek. Beliau menceritakan pengalaman beliau tentang keseharian di apotek, yaitu pengelolaan barang. Pengelolaan barang meliputi pengecekan stok barang, penerimaan, pemesanan, dan pelaporan, dan pelayanan konsumen meliputi pemberian konsultasi, informasi, dan edukasi. Tugas utama mengelola apotek yaitu membuat apotek berkembang, memanage orang apotek, bekerja sama dengan dokter, menulis resep yang berpraktek di apotek atau di luar, sehingga resep yang masuk keluarnya harus dengan bentuk obat. Apoteker penanggung jawab apotek harus menguasai ilmu manajemen farmasi.
seorang petugas apoteker seorang apoteker yang bekerja di apotek mempunyai dua tugas terberat dan bertanggung jawab untuk maju mundurnya sebuah apotek dan pelayanan kefarmasian, terutama kepada pasien. Seorang kepala apotek juga harus mempersiapkan kebutuhan obat melalui alur pemasaran obat, yaitu melalui PBF. Obat disimpan menurut golongan obat. Mungkin juga sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Fauzia dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Saya telah menghubungi Ibu Vika sebagai narasumber. Pengalaman Ibu Vika di apotek rumah sakit. Beliau sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit, yaitu yang bertanggung jawab mengenai pengelola perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian. Beliau ditempatkan di rumah sakit khusus bedah. Tupoksi dan job desk apoteker di rumah sakit yaitu merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi, menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi, mendistribusikan perbekalan kefarmasian ke unit-unit rumah sakit, melakukan pelayanan kefarmasian, contohnya mengkaji resep pasien, memberi informasi kepada pasien, petugas kesehatan, dan keluarga pasien, melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat, melakukan konseling, dan melakukan meso. Berikutnya pengalaman beliau sebagai penanggung jawab di apotek. Beliau pernah bekerja di 6 apotek. Tugas penanggung jawab di apotek dibagi menjadi 2, yaitu pengelolaan barang dan pelayanan konsumen. Pengelolaan barang yaitu pengecekan stok barang, penerimaan sampai pelaporan. Sementara pelayanan konsumen yaitu pemberian konsultasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Sebagai apoteker pengelola apotek, beliau harus membuat apotek itu berkembang pesat, memanage orang-orang di apotek, serta bekerja sama dengan dokter, sehingga resep yang masuk keluarnya itu harus dalam bentuk obat. Apoteker penanggung jawab di apotek harus menguasai ilmu manajemen farmasi karena harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan stok obat. Saat ini beliau sebagai apoteker penanggung jawab di apotek Granita. Sebagai apoteker penanggung jawab yang harus dikerjakan yaitu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya sebuah apotek dan bertanggung jawab terhadap pelayanan kefarmasian terhadap pasien. Sebagai apoteker penanggung jawab di apotek yang di dalamnya terdapat 8 dokter, beliau harus mempersiapkan kebutuhan obat. Kebutuhan obat dipersiapkan melalui PBF dengan cara mengecek faktur, mengecek surat pesanan, mengecek kartu stok, dan stok obat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.